Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kami yang Bu Har banggakan, pada pertemuan kali ini Bu Har akan melanjutkan KBM kita dengan sistem daring, yang mana pada pertemuan kemarin Bu Endang Pur telah memulai KBM kita, yaitu pada bab 1 tentang induksi matematika, yang mana untuk subbab pertama yaitu yang dibahas tentang A, yaitu pengantar induksi matematika, yang di dalamnya akan dibahas tentang 1, yaitu pengertian notasi sigma. Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Endang Pur. Kemudian Bu Har di sini akan melanjutkan subbab kedua, yaitu tentang sifat-sifat notasi sigma, ya. Sebelum Bu Har memulai, tolong kalian buka LKS kalian halaman 3. Untuk sifat-sifat notasi sigma di situ ada 6, ya. Yang pertama yaitu sigma K dengan batas bawah K sama dengan 1 sampai N itu sama dengan sigma dari I untuk batas bawah I sama dengan 1 sampai N. Kemudian sifat yang kedua, bahwa sigma untuk C dengan batas bawah K sama dengan M sampai dengan batas bawah tadi M, batas atasnya N, itu sama dengan N min M plus 1 kali C, di mana C suatu konstanta atau angka. Kemudian sifat yang ketiga, sigma C kali K dengan batas bawah K sama dengan 1 sampai N itu sama dengan C kali sigma K dengan batas bawah K sama dengan 1 sampai N, di mana C suatu konstanta. Sedangkan sifat yang keempat yaitu sigma dari K untuk batas bawah K sama dengan M sampai dengan batas atas N sama dengan sigma dari K min P dengan batas bawahnya K itu sama dengan N plus P dan batas atasnya N plus P, sama dengan juga sigma dari K plus P dengan batas bawah K sama dengan M min P dengan batas atasnya N min P dengan P bilangan bulat. Jadi tolong untuk sifat yang keempat itu perlu kalian pahami, ya. Apabila di sampingnya K min P, maka batas atas, batas bawah N plus dan M plus. Kemudian kalau sampingnya K plus P, maka baik batas bawah, batas atas menjadi M min P dan N min P. Oke. Kemudian sifat yang kelima, ya, dari sigma K dengan batas bawah K sama dengan 1 sampai M min 1 ditambah sigma dari K dengan batas bawah K sama dengan M sampai batas atas N itu sama dengan sigma dari K dengan batas bawah K sama dengan 1 sampai batas atas N dengan syarat di situ M lebih kecil dari N. Sifat yang terakhir yang keenam yaitu sigma dari K dengan batas bawah K sama dengan S sampai batas atasnya S sama dengan S. Untuk sifat yang keenam
itu antara batas bawah dan batas atasnya sama, maka hasilnya dia sendiri. Oke, alhamdulillah di sini adalah sifat yang ada pada notasi sigma. Tolong kalian memahaminya agar nanti apabila ketemu soal yang berkaitan dengan sifat notasi sigma, kalian bisa mengerjakan. Dilanjutkan di sini akan Bu Har kasih beberapa contoh soal yang berkaitan dengan sifat tadi. Oke. Yaitu contoh diketahui sigma dari PI dengan batas bawahnya N sama dengan 6 dan batas atasnya 25 sama dengan 10. Tentukan nilai dari sigma dari 2 plus PI dengan batas bawahnya N sama dengan 6 sampai 25. Maka cara menyelesaikan adalah kita ikuti sifat-sifat tadi. Di situ untuk sigma 2 plus PI 2 plus PI itu bisa kita jabarkan menjadi sigma dari 2 dengan batas bawah N sama dengan 6 sampai 25 ditambah sigma dari PI dengan batas bawahnya N sama dengan 6 sampai batas atasnya 25. Maka kalau kita hitung sesuai sifat tadi itu sama dengan 25 dikurangi 6 ditambah 1 baru dikalikan dengan 2 ditambah dengan 10. Maka hasil perhitungannya adalah 40 ditambah 10 sama dengan 50. Yang mana jawaban akhirnya adalah A, yaitu 50. Oke. Kemudian berikutnya adalah tentang nilai suatu notasi sigma. Untuk nilai suatu notasi sigma, untuk nilai suatu sigma di situ pada halaman 4. Pada halaman 4. Untuk menentukan nilai dari suatu notasi sigma dapat menggunakan sifat-sifat notasi sigma atau menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret terlebih dahulu. Berikutnya, silakan di situ ada contoh soal. Di sini ada 3 contoh soal, yang mana perintahnya adalah tentukan hasil notasi sigma berikut. Untuk A, yaitu sigma dari I kuadrat min 3I plus 2 dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai 5. Maka cara mengerjakannya di sini akan Bu Har jabarkan sesuai dengan sifat yang kita miliki tadi. Maka akan kita jabarkan menjadi sigma dari I kuadrat dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai 5 dikurangi 3 kali sigma dari I dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai 5 juga ditambah dengan sigma dari 2 dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai 5. Kita hitung satu-satu di sini. Untuk yang pertama, hasil dari sigma I kuadrat dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai 5 sama dengan 55. Kemudian
suku yang kedua yaitu min 3 kali sigma dari I, batas bawah I sama dengan 1 sampai 5, hasilnya adalah 3 kali 15, sedangkan yang perhitungan ketiga, sigma dari 2 dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai 5, hasilnya adalah 10. Dari persamaan di situ, apabila kita jumlah hasilnya 20. Alhamdulillah yang A sudah kita kerjakan. Untuk B dan C silahkan Anda coba sendiri untuk menguji kemampuan kalian sejauh mana dalam penerapan sifat-sifat notasi sigma. Oke. Nah, kita tetap semangat, jangan malas walaupun kegiatan daring seperti ini. Kemudian untuk berikutnya, setelah kita bahas tentang nilai suatu sigma, yang keempat yaitu tentang mengubah batas bawah atau batas atas. Untuk mengubah batas bawah atau batas atas suatu notasi sigma dapat menggunakan sifat notasi sigma berikut, yaitu sigma dari K dengan batas bawahnya yaitu K sama dengan N sampai batas atasnya N sama dengan sigma dari K min P dengan batas bawahnya N plus P dan sampai batas atasnya N plus P sama dengan juga sigma dari K plus P dengan batas bawahnya K sama dengan N min P sampai dengan batas atasnya N min P, di mana P suatu bilangan bulat. Ya. Silakan Anda perhatikan yang ada pada LKS halaman 5. Di situ sudah ada contoh soalnya. Bisa kalian baca, pahami sendiri. Kemudian di bawahnya di situ ada pemantapan. Tolong ya, di situ ada kata-kata ayo menyatakan operasi notasi sigma dalam satu notasi sigma. Silahkan sebagai pembelajaran kalian di halaman 5 pada pemantapan lengkapi titik-titik yang ada di situ sampai dengan halaman 6 ya. Halaman 6 nomor 2. Oke. Untuk tugas, ya, ada tugas di situ, tolong dicoba dikerjakan. Tugas nomor 1, 2, dan 3. Halaman 6 juga. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Anak saya menjadi anak yang cerdas. Oke. Saya akhiri dulu. Tolong apabila ada kekurangan pembelajaran hari ini, kalian bisa membuka sendiri lewat channel YouTube yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan hari ini. Kita di situ masih banyak contoh soal pada halaman 7. Silahkan di situ Anda pelajari, Anda pahami. Kalau belum paham boleh bertanya, boleh kepada Bu Pur, Pak Budiono, pada Bu Har langsung apabila kalian belum memahami materi notasi sigma. Saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, kalian bisa memahami dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.